Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tak kon mateni wong gelem kan. Oke, pertama ini rek. Saya ingin memberi pengantar barang 15-20 menit. Setelah itu nanti kita efektifkan diskusi dan beliau akan mengemukakan satu ilmu yang tidak terlalu diperhatikan orang lain, padahal dia merupakan dasar dari pertimbangan hidup semua manusia. Nah, nanti kita dengarkan beliau sekitar 20 setengah jam dan seterusnya. Terus kita komprehensikan setelah jam 12 setelah grup-grup tadi. Pertamanya ini kon rosimbu Anda ambune ya apa? Liyane apa sing ambune gak wenahe? Nek kimia sing gak ambune gak enak biasa pada amonia ya. NH berapa? NH2 atau 3 iki? Mbok awakmu mben nggawa iku apa ora? Terus tak usap-usap ndek tanganku dadi arek-arek nek salaman terus kapok karo aku. Begitu ngambung tanganku, wah, ambu simbukan akhirnya wis. Ya aku khawatir soalnya anggitmu aku iki sapa? Aku iya sapa lah. Aku itu sapa-sapa. Mulane dari sini saya tanya Anda berikutnya. Awakmu kan duwe pedoman wa ila rabbika farghab. Dadi nek menungso ojo terlalu dintenteni. Ojo terlalu diharap-harapkan, ojo terlalu diandalkan. Kon kudu iso ngandalno jurusmu dhewe, kemampuanmu dhewe supaya kamu nanti kepada orang lain itu bisa diandalkan oleh orang lain. Ojo adek mengandalkan orang lain. Wis ta? Ngono ya. Kon rabi andalno awakmu dhewe, ojo andalno bojomu, ngono ya. Oke, kalau dalam pers kan ada 5W 1H. Ya. Itu cara, itu terminologi untuk memahami kenyataan masyarakat. Jadi ada W pertama apa? W, sakarepe what gak apa-apa, opo ya. Terus 2 ya sapa sik rek aja wae sik. Who ya, who. Terus 3 where di mana? 4 when kapan. Nomor 5 why kenapa. Nomor terus 1H-nya apa? How ya apa. Nah, saiki aku balik nang awakmu masing-masing. Kon kecilik kan gurumu mesti takon, kon meneh-meneh kepingin dadi apa? Lah ngono lah. Itu dasar dan tradisi pendidikan dasar kita. Kecilik wis didorong untuk dadi apa, ngono ya. Akhirnya masih gak tepak, sing penting dadi lah ngono akhirnya. Ya, lah ngono akhirnya. Akhirnya teknologi yang dia, prosedur yang dia tempuh adalah sing penting dadi, mbuh bayar, mbuh curang, mbuh segala macam penting dadi. Ngono ya. Aku saiki takon lah awakmu iku pendapatmu ya apa sing di antara 5W 1H itu sing paling efektif sing ndi sing paling jare mang zona aman kan bahasa Arab, orang yang aman dan mengamankan namanya mukmin kan gitu ya Pak ya, mukmin. Caranya untuk mengamankan pakai iman kan gitu. Terus kalau mujahadah dengan hati berdoa kepada Allah, puncak harapannya berbunyi amin. Jadi aman, amin, mukmin. Terus wong sing iso memelihara keamanan itu berarti dia punya senjata mental yang namanya amanah. Nah, semua itu jadi satu komprehensi. Nah saiki awakmu kepingin dadi apa tak kepingin lapo? Misalnya tak jupuk lurut tok. Kon kepingin dadi apa tak kepingin lapo uripmu? Sing luwih penting di? Penting di lapo ta dadi apa? Lapo ya. Jadi yang penting amaliyahnya, bukan identitasnya, betul enggak? Kayak Maiyah ini kan lapo. Gak dadi ormas, gak dadi parpol, gak dadi grup torikot, gak dadi apa-apa. Wong sing penting lapo kok. Lah ngono sih ya. Gitu. Tapi harus ada keikhlasan sejarah yang luar biasa. Sampai mate aku juga dadi apa-apa ya. Nah, awakmu gak apa-apa dadi sopo, dadi apa gak masalah.
tetapi yang utama adalah lapone. Ya ta gak? Nek gula iku lapo deh? Ngekei rasa manis, ngono ya. Nah, lapo. Masih kok sebut gula, nek gak ngekei manis berarti dia sakarin, kan itu kan. Jadi yang penting ku ngekei legine tak jenenge gula. Ngekei legi. Nah, jadi awakmu sekarang bisa mempertimbangkan. Makanya mak iya kita tahan seperti ini. Supaya Anda bisa masuk kemana saja. Jelas ya, saiki kepingin lapo duduk kepingin dadi apa-apa. Lak dadi dhewe sih, iya. Lak dadi dhewe. Sing penting kon kate rabi ku duduk kon kok dadi suami. Sing penting olehmu ndeleh awakmu ya apa nang arek wedok sing kok senengi iku. Lah ngono. Jadi sing nomor 1 lapone ya. Engko mesti menghasilkan dadi suami, dadi bapak. Lah ngono. Dadi urusan utamanya adalah lapone kudu pas, kudu tepat, kudu semua urusan. Misalnya ini, kenapa kita bikin kayak gini nih? Ini misalnya ini, nek urip iki ndadekno kon akeh sedih, maka kita kelompok iki kudu akeh senenge lah ngono. Kalau di mana-mana membuatmu stres, di sini membuatmu gembira. Kudu ngono ya. Nah, di mana-mana membuat kamu terbentur dan putus asa nek kene. Gak ono putus asa. Masih melarat kate lapo, nantang malah nek kene. Apa? Gitu loh. Masih subuh gak masalah, masih aku nge-grab sampai jam 2 bengi. Tekor ini langsung turu gak apa-apa. Wong sing ngrungokno gak mek kupingku, tapi getihku ya melok ngrungokno, sementing aku ndek kene mesti dadi beres. Tak ngono ya. Ngono. Nek kon ngomong dadi apa terus izin kon dadi tukang ojek. Ya ta gak? Kon izin dadi dodolan mie gerobak, izin kon nek urusane kepingin dadi apa. Mulai sing penting adalah lapo. Nah, lapo itu pedoman utamanya apa? Tepak ta, gaya ta, dilempong ta, gawe manfaat nang ndi-ndi. Masih mek dadi tukang batu bangunan. Nek iku manfaat ya bangga wong urusanku iki manfaat duduk aku gaya dadi apa lah ngono. Nah sekarang aku takon di Indonesia iki mbuh politik, mbuh agama, mbuh aktivitas apa wae sing nomor 1 lapone ta dadi apane sih? Akhirnya lucu-lucu. Itu problem-problem dialektika di dalam lapo. Dalam apa? Dadi apa. Nah, mulane sing penting awakmu ndek kene terdidik di makyah iki, lho gak penting aku dadi sapa-sapa. Wis saiki nek ngomong profesi Pak Muzamil. Ini ulama, ustad, kiai. Ya. Aku takon. Aku ulama ta dudu? Ana sing ngakoni aku ulama. Aku gak kepengin diakoni ulama wong aku dhewe gak ngakoni awakku. Lah apa aku kadek njaluk diakoni wong aku dhewe sing penting aku nglakoni apa sing kira-kira nggarai awakmu luwih tepak uripe lak ngono. Nah, dadi ulama gak, ustad gak, kiai gak, apa rek intelektual, ndasmu intelektual apa? Intelektual apa aku dadi dosen gak dari guru SMP lho gak diterima aku ya ta gak? Ya. Intelektual apa meneh pedagang apa? Nek budayawan lha apa gak ngene iki? Budayawan pekerjaannya bukan begini ini. Budayawan kok ngomong Al-Quran, ngomong apa rek? Nah, oke ya, tak persingkat rek. Oke, jadi yang penting lapo. Kan Allah tidak pernah Pak Muzamil nyun sewu. Wa man yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia melakukan perbuatan yang baik, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan dia dalam menyembah kepada siapapun. Jadi metodenya bukan menjadi tapi
lapo ya. Kan fal ya'mal bukan faliyakuna musliman au mu'minan atau muttaqi. Jadi sing gak paham bahasa Arab ya salahmu dhewe. Teplek ae kon niku bendina. Wa may yarju liqa rabbi falyamal amalan sholih kan Allah tidak mengatakan falyakuna musliman wa abidan au mu'minan au apa? Au aliman. Jadi Gusti Allah tidak menyarankan kon dadi apa-apa. Sing dadekno kon iku Gusti Allah. Awakmu gak iso dadekno awakmu dhewe. Kon iso ngerubah awakmu dadi kon ijol-ijolan. Bayangno nek iso ijol-ijolan nak bahaya rumah tangga iki. Lah bahaya ya. Sopo ae terus anggrono tonggone ayu terus aku tak dadi kon dulu. Oke ya jelas oke. Jadi teman sekalian, makanya saya ingin meneguhkan lapo iku Mang Dimaya. Sebab Anda mengalami zaman yang berubah-ubah. Anda harus punya pengetahuan dan penelitian dan hipotesis atau kesimpulan-kesimpulan tentang apa yang fal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Apa yang akan terjadi besok. Nah katakanlah besok di 5 tahun meneh, ini ya. Nah, kon saiki mari ngalami pilpres, kon wis milih presidenmu, kira-kira iki engko ya apa 5 tahun, awakmu kudu siap. Aku gak ada urusan karo negara. Aku urusannya karo putu-putuku, cek gak stres, ngono lah. Cek gak bingung, cek gak salah keputusan, cek gak muring-muringan. Wong saiki lak mergo gak roh kiwa tengen, gak roh juntrunge nilai, maka dhek kudune dhek seneng malah muring-muring. Kudune dhek muring-muring malah salaman. Lah saiki lak ngono ya. Lak ngono saiki iki. Karena tidak punya pemetaan maka kita bikin beberapa bulan ke depan ini workshop. Kalau malam ini judulnya adalah urip malaikatan. Iki aku nyilet kok ibuku. Sebab ibuku ndidik aku untuk urip malaikatan. Nah, apa cirine malaikat? Apa bedane karo menungso, karo kewan, karo sapi itu nanti ada presentasi dari kelompok-kelompok yang sudah sedang berdiskusi. Gitu loh. Nah, apa salahe wong ndek negara iki? Apa salahe wong ndek dunya sak piturute ya? Itu kita ambil dari pintu malaikatan itu. Gitu ya. Terus nanti kan tadi kan ada pertanyaan terus apa bedanya malaikat karo wit-witan? Apa bedanya malaikat karo kerek? Apa bedanya kerek karo debu? Apa bedanya debu dengan rumput? Apakah rumput punya hak untuk cemburu kepada pohon kelapa yang sangat tinggi? Sementara pohon kelapa juga jadi rumput yang tidak bisa, kan begitu. Dan dia manfaatnya berbeda dengan rumput, misalnya dan seterusnya. Jadi kalau Anda sekarang sak dunya tujuannya podo loh. Jari ini pluralisme, jari ini suuban wakobail, tapi tujuannya podo, kepingin soge, ya tak? Ya tak? Lu podo kabeh. Mulanya cemburuan, nggak demokrasi ya gak iso deh. Akhirnya nggak duwe endingnya. Kapan kepedok ndek sepur iki ya tergantung wis beres tak gorong soal iku ning lak ngono ya. Sak keturut ya. Cemane kon kepedok ndek gerdu kon ayo ora. Lumayan LRT MRT lumayan nek kono kepedhok ndek. Ya. Bapak Ibu lak kepedhok ndek pasar sih biyen. Oke. Ojo kepedhok ndek doli ya rek ya. Oke, jadi begitu Michelle. Makanya kita bikin workshop. Bulan depan saya sudah menyiapkan supaya Anda tuh ngerti di mana Anda. Supaya Anda ngerti mau kemana, supaya Anda tidak sedih oleh hal-hal yang seharusnya tidak membuat Anda sedih. Misalnya ini, wong kon niku kiper lho kok cemburu karo striker. Langun dhewe wong saiki. Ya apa sih? Lha nek kiper itu keistimewaannya, fadilahnya, tercapainya, suksesnya beda dengan striker. Langun sih. Lah kon niku kenapa cemburu karo striker? Lah gitu orang sekarang. Nah, kalau orang tidak mengerti makomnya, tidak mengerti positioningnya, dan tidak mengerti apa jenenge awakmu iki lak gak gawe awakmu dhewe sih. Dadi nek ibarat tanduran kewan wis ana sing karo Gusti Allah dadekno kebo, ana sing didadekno wedhus, ana sing didadekno pitik iku ana sing lanang, ana sing wedok.
Kon nek dadi pitik wedok gak usah cemburu karo jago kloro. Lho ya apa sih? Lah ngono sih wong saiki iki. Mergo gak ro nggone gak ro sapa dhek. Maka kita workshop untuk mengetahui itu persis, secara persis. Pedagang iku ya apa, konglomeratku ya apa, nek makyah ya apa, nek arek-arek ya apa, nek Grab ya apa gitu. Nek Gojek ya apa, nek pokoknya kita kenali posisi kita sehingga kita tidak mempersulit diri kita sendiri dengan kesedihan, cemburu, dengki, sak piturute. Nek kon roh awakmu berarti kon roh lakumu, roh tujuanmu, dan kon roh apa sing nggarai kon seneng, apa sing nggarai kon gak seneng. Lah ngono. Lagi gembira gak gembira pengetahuannya ndak jelas. Ya kayak iku mang. Wong ula kok melok pertandingan miber. Dane iku ya. Lah ngono. Akhirnya ulamu miber kapok kon. Loh nang ndi ulaku iki mang lho. Miber melok pertandingan. Lho rek ya, kon tau rek senenge kaya ngene iki. Ndek kelas, ndek masjid, ya toh? Ndek gerdu, ndek pasar, ndek omahmu kon tau guyu sampai kaya ngono iki. Loh, Gusti Allah lak kepengin nyenengno awakmu sih. Gimana, Pak? Apakah Allah itu ingin melukai, menyedihkan hambanya atau ingin menggembirakan hambanya? Ingin menggembirakan hambanya. Kata-katanya wa ma ana bidzallamin lil ibad. Aku tidak akan pernah mendolimi hamba-hambaku, firman Allah. Kata basyiron itu artinya apa? Memberi kabar gembira. Memberi dan nyenengno. Iya. Allah penggaweane nyenengno hatimu. Mulane nek nglumpuk ya kudu seneng. Ya, kudu seneng. Ya sampai tutuk kunu-kunu gak masalah wong kan mungkin kan skandal kok. Lanang wedok gak krasa. Ana skandal jepit tok. Ya ta, lanang wedok ya gak krasa to ndek kene. Ndek kene gak ono urusan lanang wedok, ndek kene urusane golek sing bener atine ya apa, sing bener pikirane ya apa, sing bener lakune uripku ya apa. Ngono. Saya dulu pernah 5 tahun begadang di Malioboro dalam satu kelompok yang namanya Persada Studi Club. Guru saya namanya Umbulan Duparanggi. Kehidupan malam yang sangat liar, banyak pelacur berseliweran. Karena itu persis di sampingnya Pasar Kembang, Doline, Jogja. Tapi kami 5 tahun tidak pernah ada skandal, tidak pernah ada urusan lanang wedok. Karena yang kita cari adalah manusia itu mestinya gimana. Yang kita cari itu nilai-nilai. Itu di jalan kenabian namanya. Nah, pembelajaran akademis itu tidak pernah ada rute-rute komprehensif seperti itu. Sama dengan tafsir Quran itu tidak komprehensif, tidak ada rutenya. Kadang-kadang ayat surat apa nomor berapa itu berangkai dengan ayat surat apa nomor berapa. Tapi kan selama ini tafsir kan close up paling kalau dicari asbabun nuzulnya kan gitu. Tapi tidak pernah mempelajari rangkaian-rangkaiannya. Padahal hidup itu rangkaian. Nah di makyah itu ada sambungan-sambungan komprehensif, ada sambungan-sambungan harmonis di dalam otakmu, di dalam hatimu, sehingga engkau sangat mudah untuk menaklukkan macam-macam masalah yang datang dari luar dirimu, karena engkau memilih mesin olah yang luar biasa untuk bahagia. Ngono ya. Perkara dadi apa gak urusan, gak masalah. Aku gak dadi apa-apa sampai saiki kok. Lah gak ide hatimu ya. Lah gak tauhid jenenge. Tauhid itu kan nyide, menyatu. Nah, kalau penyatuan dengan bahasa budaya dan metode budaya, ya carane kaya ngono iku mang. Mulane wong Surabaya karo wong Jogja seje carane menyatu. Jadi kalau pakai bahasa budaya metodenya berbeda dengan bahasa spiritual gitu ya. Kalau Anda ingin mesra sama Allah, banyaklah meniru atau mencari bahan-bahan dari para pemesra Allah. Pemesra Allah itu para sufi yang sangat dekat hatinya dengan Allah dan sangat melakukan perjalanan di dalam jalur keindahannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah mesra gak karu-karuan, mesra pol. Wis ta rek kon niku ojo merasa sendiri ta. Nek kon ijen aku sing kedua. Nek kon loro aku sing ketiga, ngono lho. Nek kon wong 5 aku sing ke-6, aku mesti ono karo kon lho rek. Lho gitu lho. Kon dhewe malah lali karo Gusti Allah. Terus Gusti Allah kondo. Hadisnya Pak. Kalau engkau mendekat kepadaku selangkah, maka aku mendekat kepadamu 2 langkah.
Ada hadis qudsinya. Ya. Idza taqarrabal abdu ilayya khutwatan. Nah, khutwatan fa qarrabtuhu harwalatan. Gitu ya. Kalau dia mendekatku melangkah, selangkah maka aku berlari menyambutnya. Sebelumnya itu kalau saya satu depa, ya. Satu hasta, satu kilan, sakilan, ya. Aku mendekat kepadamu sehasta. 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 Ya. Kalau engkau mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadamu sawatang. Kira-kira ya. Jadi pokoknya Allah itu sangat semangat untuk bercinta denganmu, gitu loh. Dan itu kita nikmati di sini. Itu adalah wujud dari kedekatanmu dengan Tuhan. Terserah Tuhan iku ya apa, wong kok yo gak ero. Tapi pokoknya ono ngono lho ya. Ono stop iku rek, ujos iku. Ngono lho. Allah Maha Jos, ya toh? Loh. Lah nek kon tak kandhani Allah Maha Besar ya, hatimu gak tertarik. Wes ya aku wis melewati batas waktu. Apa rek Allah gak apa? Allah los gak rewel. Ya. Tapi kan yo hati-hati, kon nemen-nemen kok kon mulai nang omahmu liwat gang dipergoki malaikat Israel. Ngomong apa? Kon ndek dhewe ngomong apa wingi? Dicengke wing kan. Ayo ngomong meneh. Wah, banyak sekali yang kita itu tidak tepat ya. Jadi kita itu belajar ketepatan. Misalnya ini, sopo sing paling akeh mateni wong? Malaikat Israel, penjahat ta duduk. Ya apa? Jadi sopo sing pembunuh nomor 1? Jadi dia penjahat kelas 1. Lah iyalah kan salah mikir yang uniku. Anda di sini bebas, tapi Anda ngerti bagaimana bebas, tapi tetap bermanfaat dan tidak melukai siapapun. Jelas ya? Benar ya, ya? Enggak Mas? Enggak. Oke, baik kita lanjutkan. Kali ini hadir bersama kita Mas Ali dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, dan beliau adalah salah seorang filolog ya, sebuah cabang ilmu yang sangat atau masih jarang menjadi perhatian kita semua. Lebih lengkapnya seperti apa? Kami persilahkan Mas Ali untuk sedikit menyampaikan tentang ilmu dan dirinya sendiri. Monggo Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena di tengah-tengah kita hadir guru kita Cak Nun yang biasa kita sebut begitu, dan alhamdulillah saudara-saudara begitu antusias untuk bersama-sama di sini untuk belajar bersama. Dan kebetulan apa yang disampaikan oleh beliau itu terkait dengan tema besar, yakni merujuk pada urip malaikatan. Dan saya bicara dalam konteks itu. Mudah-mudahan nanti bahasa-bahasa yang mungkin agak aneh akan saya terjemahkan maksudnya. Jadi kita belajar bersama-sama. Kebetulan yang di sini ini insya Allah yang hadir semua muslim. Ya, ada yang non muslim enggak? Mudah-mudahan ada. Karena saya berharap dengan diskusi lintas teks, bukan bicara soal Islam tapi juga non Islam, punya kekayaan informasi yang patut kita hargai. Satu, di dalam ayat Quran misalnya ya, ada ayat yang bunyinya begini. Wa min ayatihi manamukum bil-lail
wan nahari wabtigha'ukum min fadlih. Nah, kiai kita pasti bisa menerjemahkan itu. Baru tadi. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah menjadikan malam sebagai istirahatmu dan menjadikan siang hari sebagai sarana mencari rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu potongan ayat Quran. Tapi anehnya saudara-saudara, kira-kira tahu enggak? Ini ayat Quran. Tetapi ini ada kaitan dengan ayat saudara kita penganut agama Hindu. Nah, di dalam kitab teks Manawa Dharma Sastra itu ada ayat yang bunyinya begini. Ratri swapnaya bhutanam restayai karyama namaha. Ratri swapnaya bhutanam restayai karyama namaha. Itu kalau diterjemahkan ratri swapnaya buta. Orang Jawa mengatakan apa? Buto. Apa itu buto? Gelap atau terang? Gelap. Makanya itu bermakna malam. Jadi ratri swapnaya bhutanam, kami jadikan malam sebagai istirahatmu. Restayai karyama namaha, dan kami jadikan siang hari untuk mencari penghidupan bagi makhluk hidup. Ada kaitan enggak Quran dengan kitab suci sebelumnya? Dan kenapa ditunjukkan rujukannya itu kepada Manu? Siapa itu Manu? Kebetulan saya punya teman juga namanya Pak Manu yang ada di Jogja, dan guru kita sangat paham beliau. Itu pakar bahasa Sanskrit. Manu itu dalam bahasa Sanskrit. Kalau kita tanya sama orang Hindu di Denpasar, Bali, atau di India, siapa itu Manu? Mereka pasti jawabnya begini. Manu itu orang yang diperintahkan Sang Hyang Widiwarsa atau Brahman untuk membuat bahtera besar. Barang siapa yang tidak naik ke dalam bahtera Manu, mereka akan tenggelam di lautan yang sangat luas. Kalau itu yang mereka katakan, kira-kira kita sebagai Muslim itu menunjuk pada siapa? Hah? Nabi Nuh. Ya, karena orang Arab. Kalau orang India nggak bisa ngomong Nuh, tapi menyebutnya Manu. Kalau orang Yahudi nggak bisa ngomong Nuh, nggak bisa ngomong Manu, mereka menyebutnya Noah. Makanya dulu ada namanya apa itu? Ben Noah. Nenek moyang kita itu dulu pernah masuk ke dalam bahtera Nuh itu. Kalau pernah masuk ke dalam bahtera Nuh, mereka yang masuk ke situ orang-orang soleh enggak? Orang-orang soleh. Seandainya itu enggak orang soleh, pasti tenggelam dan kita enggak pernah ada. Jadi kita ini punya potensi kesalehan itu. Nah, potensi kesalehan itulah sebetulnya bibit kemalaikatan itu. Nah, anehnya saudara-saudara, ini kalau dipelajari berkaitan dengan kesalehan, itu termaktub juga di dalam Al-Quran. Walaqad katabna fiz zabur min ba'd dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Dan sungguh telah tertulis di dalam kitab Zabur setelah termaktub di Lauhil Mahfud, apa itu bunyinya? Annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita yang datang ke sini di bawah bimbingan spiritual kita, Cak Nun ini menjadi benar-benar saleh yang saleh. Mudah-mudahan itu. Jadi ini bukan sekedar kumpul-kumpul begini diskusi saja, tapi itu membawa aura pulang kita, bibit kesalehan itu muncul dalam bentuk apapun. Kesalehan itu bukan ditandai dengan yang sarungan seperti ulama kita itu, yang pakai celana seperti Cak Nun bisa menjadi potensi kesalehan. Yang tidak pakai, maksudnya pakai apapun, jangan kita tertipu dengan casing. Karena casing itu selalu menjadikan kita ini buta, sehingga tidak melihat kesalehan itu dari sesuatu yang inti, tapi dilihat dari covernya. Nah, itu yang paling bahaya. Tapi bukan bermakna saya menuduh beliau tidak saleh ya, bukan ya. Artinya jangan sampai tertipu kita melihat casing. Nah, kembali pada ayat tadi itu.
Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Kalau sampean orang Islam percaya dengan ayat itu enggak? Hah? Kalau saya nggak gampang percaya. Memang itu ayat Quran, tapi kan diberikan tanda, dan sungguh telah tertulis dalam kitab Zabur, bunyinya kayak gitu. Bunyinya bahasa Arab kan, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, ya kan? Sungguh bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Tapi katanya tertulis dalam kitab Zabur, mana buktinya? Zabur ngomong begitu enggak? Kalau filolog nggak bisa percaya begitu, harus ada bukti. Tapi kalau kita beriman, ya pokoknya iman aja lah. Tapi kalau akademisi kayak ya Pak Suko, nah orang-orang yang di sini itu barangkali menuntut sesuatu yang lain. Ternyata dalam kitab Zabur memang ada bunyi kayak begitu. Bunyinya apa? Nah, bunyinya bukan lumpia-lumpia itu, bukan. Bunyinya itu bunyinya itu mana? Dalam bahasa yang lain, bukan dalam bahasa Arab. Karena Zabur itu bukan bahasa Arab. Orang Arab menyebutnya Zabur, orang Yahudi tidak menyebutnya Zabur, menyebutnya Mizmor atau Mazmur. Bunyinya apa? Dalam kitab Mazmur itu kan tulisan pewahyuan yang diterima oleh Nabi Daud. Kita kalau menyebut Daud alaihissalam, orang Yahudi nggak bisa ngomong Daud, David alaihissalam. Jadi kalau ketemu Hamaslam ha Anitof Behzed Laila, saya baik, Anabi khair bihadhil Laila, kalau Arabnya begitu. Jadi David alaihissalam atau Daud alaihissalam. Apa yang termaktub di dalamnya? Sadiqi mirsu eret wa yiskanu la'at alaiha. Sadiqi mirsu eret wa yiskanu la'at alaiha. Sadiqim, kalau bahasa Arabnya as-sadiqun. Apa itu? Orang-orang yang benar. Yeretsu, mereka akan mewarisi. Mewarisi apa? Eret, Arabnya al-ard, bumi. Jadi orang-orang soleh, orang-orang benar, orang-orang sodik yang mewarisi bumi. Wa yaskanu la'at alaiha, dan mereka akan tinggal di bumi itu. Ini Mazmur sampai sekarang naskah tertua tersimpan di Museum Israel. Ditulis paling tua itu abad ketiga sebelum Masehi. Sampai sekarang masih ada. Artinya apa yang dikatakan Quran nyambung dengan kitab-kitab sebelumnya. Makanya saya katakan Islam itu bukan agama yang mak bedunduk muncul dari atas, enggak. Tapi ada mata rantai. Dan itu bicara mengenai orang shodikin, as-solihin. Orang Hindu bagaimana? Tidak menyebut solihin, tidak menyebut shodikin, tapi menyebutnya apa? Menyebutnya sadunam. Pernah nggak melihat film Mahabharata? Pernah? Kita kalau menyebut Mahabharata itu kayak legenda, rata-rata umum. Tapi kalau ditanyakan kepada orang Hindu, oh itu bukan legenda, itu betul-betul fakta historis dan sifatnya suci. Sama seperti Anda mengatakan kisah Nabi Nuh dalam Quran itu legenda atau suci? Nah, suci. Orang Hindu juga gitu kalau ditanya. Itu Manu, kisah Manu itu atau kisah Mahabharata itu benar atau enggak? Oh benar, menurut kitab suci. Apa yang dikatakan di dalam kitab Mahabharata? Pada Parwa yang disebut Parwa Bhisma Parwa, itu Bhisma ya, itu terjadi dialog antara Sri Krishna dengan Arjuna. Apa yang dikatakan Krishna kepada Arjuna? Yada yada hitar masya glanirbhavati bharata abhyutanam adhar masya tadat manam serjami yaham. Nanti tak terjemahkan. Yada yada hidar masya glanir bhavati bharata. Bila adharma, apa itu adharma? A itu apa? Tidak. Dharma itu apa? Benar.
bila ketidakbenaran merajalela di muka bumi, ketahuilah wahai keturunan Barata, yada hidarmasya glanir bhavati Barata abhyutanam adharmasya, benar-benar kejahatan itu merajalela, maka aku datang untuk melindungi para sadunam. Aku akan datang untuk membela orang-orang sadunam. Sadunam itu anehnya saudara-saudara, saya punya Bhagavad Gita itu dalam bahasa Arab. Sadunam itu diterjemahkan dengan istilah as-solihun, orang-orang soleh. Kalau saudara-saudara pernah melihat di YouTube ya, kelompok Hare Krishna, Hindu Hare Krishna, itu komunitas Hindu yang sangat begitu masif perkembangannya di muka bumi ini. Saya kemarin waktu di Tokyo, Jepang, saya sempatkan untuk berkunjung di tempelnya orang-orang Hare Krishna, tapi mereka itu orang Jepang, punya Bhagavad Gita dalam bahasa Jepang. Selain dalam bahasa Jepang, ada Bhagavad Gita dalam bahasa Arab. Bhagavad Gita Nasyidul Maula. Duh, coba. Bhagavad Gita Nasyidul Maula. Ketika bicara mengenai adharma, diterjemahkan apa? Al-kufr. Ketika bicara sadunam, as-solihun. Ketika bicara dharma disebut apa? Din. Jadi bicara dharma, kebenaran, din. Din itu tidak berubah. Din itu mulai dari zaman Bahala sampai sekarang ini nama din ya din. Tidak pernah berubah. Apa itu kebenaran? Saya tanya, ini muslim semua kan? Sekarang yang benar itu siapa? Pihak Kurawa atau pihak Arjuna? Pihak Kurawa atau pihak Pandawa? Serius? Kok tahu? Huh? Ya itu tadi. Kelakuannya sepertinya baik, tapi casingnya jahat. Ya sengkuni tadi. Belum utah. Jadi kalau ditanya mana yang betul, yang berada di jalan benar, di jalan yang benar, di jalan orang-orang yang saleh, kita pasti menjawab itu kelompoknya Pandawa. Kurawa itu salah. Makanya Krishna berjalan bersama sadunam, orang-orang saleh itu. Jadi di dalam persoalan din, dharma itu sama. Nah, dalam agama Yahudi pun sama ketika bicara mengenai din, tapi tidak menyebut din. Dalam Talmud, di rumah saya punya Talmud. Dalam Masechet Nedarim disebutkan dina de malchuta dina, itu artinya kebenaran yang berasal dari surga. Dina de malchuta dina, benar-benar niscaya ada kebenaran. Nah, kita bicara mengenai malchuta, itu bicara mengenai malaikat. Kebenaran apa itu? Alam surgawi. Jadi sekali lagi, mungkin saya terlalu panjang, saya singkat saja. Kalau sudah bicara kebenaran, itu sudah tidak melihat agama mana. Kebenaran itu pasti sama. Namanya mencuri, mau agama Hindu, mau Kristen, mau Islam, mencuri tetap salah ya salah. Itulah din, tidak bergeser. Tapi Islam datang untuk menyempurnakan dan meluruskan kembali. Makanya di dalam Al-Quran itu sebagai penutup, salah satu ciri orang yang muttaqin apa itu? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi beriman atas apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus beriman atas kitab-kitab sebelumnya. Nggak ada loh kitab suci, ya sekali lagi nggak ada kitab suci yang di dalamnya menceritakan kitab-kitab suci lain. Nah, coba. Jadi Islam itu inklusif, Islam itu nggak eksklusif, inklusif. Ada nggak di dalam Al-Quran kata atau nama Taurat? Ada nggak? Ada. Injil ada nggak? Zabur ada nggak? Ada nggak ayat nabinya yang menerima kitab suci itu? Zabur, siapa namanya? David. Ya wes karepmu. David, Daud ada. Yang menerima Injil siapa? Isa Al-Masih. Bahasa aslinya tidak disebut Isa Al-Masih, itu pengaraban.
aslinya adalah Aiso de Mesiho, karena diarabkan menjadi Isa Al-Masih. Orang Eropa nggak bisa ngomong Aiso de Mesiho, jadi Yesus Kristus dalam bahasa Yunani. Jadi maksudnya itu, cara melafalkan bisa beda-beda. Nggak ada loh kitab selain Quran tuh yang membicarakan kayak begini. Makanya Anda itu bicara urip malaikatan ya harus punya karisma malaikat yang hidup saleh itu. Jadi ini embrio ya, hidup saleh itu seperti apa detailnya, biar ulama kita nanti yang menjelaskan. Apa itu ciri-ciri ulama, ciri-ciri kesalehan itu. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan ini semakin membantu. Wassalamualaikum. Siji ngono lho rek kon niku, uripe kaya beliau ya. Mak Iyah ini sangat menghormati pendekatan dan ketukunan beliau. Tetapi kan Mak Iyah bertemu dengan mayoritas manusia yang tidak mungkin punya konsentrasi dan energi untuk mempelajari itu seperti beliau. Nah, Mas Manu di Jogja itu sangat kesulitan mencari murid. Sangat kesulitan, mergo arek-arek keset-keset saiki. Wes keset gak karuan, gak tahan uji, didik sambat, gitu. Jadi saya dekat betul dengan Mas Manu, dan memang salah satu yang membuat dia sakit-sakitan tuh ya apa sih wong saiki gak sing gelem sinau temenan. Nah, aku njaluk konco-konco, Anda itu harus ahli di setiap yang kamu kerjakan. Ojo percaya bahwa ahliku sing teko kampus tok karo sing ulama tok gak. Setiap orang harus ahli atas pekerjaannya. Bener tak gak kira? Loh iya no, kudu no, kon dadi kuli ya kudu ahli temen soal watu, soal ngelepok, soal segala macam. Apa saja. Artinya Anda menjadi tuan rumah dari pekerjaan itu. Jadi kon ngerti sembarang. Jadi keahlian itu jangan dimanipulasi dengan struktur hierarki feodalisme bahwa yang ahli ku sing iki tok. Gak, setiap orang ahli. Karena setiap orang harus benar melakukan, harus fiddin, kan gitu kan. Harus kon macul, yo kebenaranmu macul iku. Salah satu kebenaranmu yo kon macul iku, gitu loh. Itu yang beliau maksud din tadi itu. Nah, jadi teman sekalian, beliau ya filologi itu sangat jarang yang mau mempelajari, mergo keset golek duit tok wong saiki ya. Golek badi ya. Gitu loh. Nah, tolong ada di antara Anda, mudah-mudahan ada 0,1% lah dari Anda yang punya minat untuk pelajari seperti beliau. Tepuk tangan untuk beliau ya. Jadi yang nomor satu kita pelajari, nomor satu bukan apa yang beliau kemukakan, tapi bahwa beliau lapo uripe kumang sampai menghasilkan apa yang beliau ungkapkan tadi, betul enggak? Maka tadi beliau mengingatkan, apakah engkau akan menciptakan manusia sing kate ngerusak bumi karo menumpahkan darah? Nah, merusak bumi kan lapo. Bahkan Allah tidak memperjelas khalifah itu fungsinya. Bukan tidak disebut manusia sebagai makhluk dan tidak disebut namanya Adam, tapi yang dijadikan substansi utama adalah lapone. Khalifah itu berarti dia pekerjaannya khilafah. Nah, saiki mergo khilafah itu dipahami secara casing, akhirnya saiki anti khilafah wong Islam di Indonesia. Oh alah. Ya apa arek iki? Gusti Allah terus jingkat lho, ya apa arek iki? Wong jelas ini jailun fil ardi khalifah kok dene anti khilafah. Lo gak ngerti epistemologi bareng, gak ngerti nahwu soroh bareng. Khilafah itu adalah yang dikerjakan oleh khalifah. Pekerjanya namanya, fa'ilnya namanya khalifah. Fi'ilnya adalah khilafah. Jadi kalau Anda anti khilafah berarti anti Allah Anda. Di konsep seluruh hidup mulai Homo sapien ini yaitu khilafah itu. Cuman masalahnya khilafah diperkenalkan oleh suatu kelompok sebagai casing. Begitu kan? Bahkan Islam sendiri casing saiki. Lho rek masalah rek. Lah kon karo Gusti Allah gak tapek ido iku apa? Dekat ya Mas, dekat sama Allah itu caranya adalah zikir. Zikir itu Anda ingat. Jadi menanamkan file itu terus-menerus, dia loading terus-menerus dan tidak ada syaratnya Pak Muzamil, tolong. Anda sebagai ulama dan baru
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang selalu ingat kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Nah, iku kok dawakno menawa iso yang ingat kepada Allah dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan duit maupun gak lah ngono saya. Dalam keadaan ono arek wedok ayu tarek wedok elek, tetap ingat Allah. Dalam keadaan lapar atau itu namanya firman. Ya. Dalam keadaan jomblo atau wis rabi, selalu ingat Allah. Karena Allah tidak mungkin memfirmankan semuanya sebagai ayat. Ayat itu hanya pintu supaya kamu mengenali firman di dalam ruangan yang dibukakan oleh Allah. Oke, sapa sing ngapal sifat 20? Allah wujud kidam baka mukhalafatu hawadisi qiyamuhu binafsi wadaniyatu terus ilmu kalam qadiron. Qadiron itu pengambil keputusan tentang sesuatu hal yang dinisbahkan kepada makhluknya, kan begitu. Nah, kalam itu apa Pak maksudnya? Firman. Jadi dia apa? Transferring something. Bahwa bahasanya bisa macam-macam monggo. Kadang-kadang ngomong gak perlu cangkem sih. Betul. Apa ngomong kudu karo cangkem? Wong kono arek wedok ayu ngene. Itu kan pernyataan yang sangat jelas toh. Sampai ngiler ini. Nah, itu kan lebih jelas dari kata-kata, betul enggak? Nah, itu namanya kalam. Kalam. Nah, endingnya terus kalam apa? Terus muridannya Sami'an basiron mutakallim. Mutakallim, ada mutakallim. Yang berkalam, yang berfirman. Misalnya wal kolamu itu apa ya, pulpen tak pulpen. Itu kan satu petunjuk bahwa Allah itu menggunakan suatu cara untuk menyampaikan informasi. Informasi itu ada yang berdiskusi, Allah berdiskusi, ada informasi yang merupakan ketentuan hukum, ada informasi yang merupakan petunjuk, kan gitu. Itu bedanya dengan buku yang bukan milik Allah, bukan ciptaan Allah, kan gitu. Nah, mutakaliman berarti Allah sebenarnya menulis buku sangat banyak. Dan tidak pernah berhenti sama dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tidak mengatakan inni aja'alu, ya tak? Betul. Tapi inni ja'ilun. Apa bedanya? Ja'ilun itu fa'il, subjek. Nek aja'alu itu isim, isim, kata kerja. Isim, kata kerja. Ya, kata kerja. Kalau ja'il itu kata sifat. Kata sifat. Nah, jadi Allah sekarang masih ja'ilun fil ardi khalifah apa tidak? Sekarang gini. Cek awakmu ombo, cek beliau tadi inklusif Islam itu. Ojo rumah samu Islam teko Nabi Muhammad tok. Berarti bapake kawin gak sah to kawin bapake Kanjeng Nabi. Ngono ya, ngono ta karepmu? Lah nek Islam dimulai Kanjeng Nabi ku anak jatah ta duduk. Engko ono KUA waktu itu. Ya apa karepmu iku? Jadi Islam itu bahkan di maknya dikenal sejak Allah punya ide untuk menciptakan, dimulailah Islam. Kalau begitu di maknya seperti itu, masya kayak so jelas no, pokoknya ngono repot kan, sing yakin kok ngono iku sikit biyen rek gitu loh. Nah, sekarang Islam kan dipisahkan dari Hindu, dipisahkan dari Kristen, dipisahkan, jadi casing sing jadi KTP akhirnya. Jadi KTP itu sangat casing sekarang Islam itu ya. Oke. Nah, jadi ketika saya kembalikan ke ini bedanya firman sama ayat. Sekarang Allah masih berfirman enggak? Allah masih menyebarkan ayat-ayat enggak? Masa Allah itu ngekei Zabur terus turu. Terus mari ngono sapa? Taurat sih ya, Taurat sih terus mari ngono nganggur suwe kok. Tilang. Mari ngono gawe Nabi Musa dikei Taurat, mari ngono turu meneh. 700 tahun kait ana Nabi Isa dikei Injil. Mari Nabi Isa ke Muhammad berapa tahun, Ustaz? Ya? 600 tahun. 500 tahun. Berarti 500 tahun Gusti Allah nganggur meneng ae. Disopo meneng. Terus kait Nabi Muhammad ngono ta?
Lah gak ngono sih rek, ya toh? Apakah Allah sekarang tidak berfirman Pak Muzamil? Selalu berfirman. Mutakalliman. Mutakalliman soalnya. Kalau yatakallam itu ada waktunya, kalau mutakalliman adalah fungsi yang tidak ada batasnya. Jadi Allah mutakallim anytime. Kapan saja sampai hari ini. Sehingga raya awakmu ngelumpuk ngene iki kalamullah. Nek gak mergo kalamullah gak ngelumpuk dek kene. Dikelompokno arek gak tepak sak Surabaya. Aku seneng aku arek wis pikirane wis piar wis. Jadi tidak terikat pada onderdil motor, tapi dia membayangkan bahwa ono sing nyurung. Nah, itu namanya kreativitas. Jadi kalau di luar Anda dipersempit, Anda di sini diperluas, betul enggak? Di mana-mana Anda dibikin tidak kreatif, di sini Anda menjadi sangat kreatif. Di mana-mana tertutup, di sini Anda menjadi terbuka. Di mana-mana anda dijauhkan dari Allah, di sini engkau mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi ingat Allah itu tanpa syarat. Ada syaratnya enggak? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Enggak ada syaratnya. Ya. Misalnya gini. Ingatlah Allah dengan hati yang suci. Ono tak? Tidak ada. Hati masih kon niku. Yang ada ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sering-seringlah ingat sebanyak-banyak. Jadi kon muring-muring oleh tak? Eling Gusti Allah karo menesel. Gopol kula mboten lulus niku napa niku. Kula ndonga ben dinten lho, mosok mboten dikabulaken niku yo napa karepe. Oleh tak gak ngene iku? Boleh ndak itu? Bagus. Karena kan Anda ndak akan terus-menerus begitu toh, mari kon rodok menesel karo Gusti Allah mangko lak getun dhewe sih. Getun dhewe mari ngono kan mesti endingnya mesti soleh. Mesti soleh. Muring-muring biasa masuk menungso gak muring-muring, putus asa. Jari sapa putus asa gak oleh? Oleh angger ojo terus. Masa putus asa suwe, terus diluk ae. Ngono lho. Ndak apa-apa, ingat Allah dalam keadaan menesel, dalam keadaan apa segala ndak apa-apa. Tetapi kan Anda manusia, pasti Anda memperkembangkan diri Anda mencari sesuatu yang paling hakiki, yang paling kristal, yang paling substansial, sehingga akhirnya Anda tidak marah sama. Jadi ya ini kan semua ingat Allah ya. Ingat Allah dan polos saya nang Gusti Allah rek. Dan insya Allah Allah akan memberi petunjuk Anda, ojo khawatir. Penting awakmu polos. Dan kepolosan manusia itu bisa outputnya bisa marah, bisa putus asa, bisa menesel, bisa mangkel, bisa macam-macam. Tapi kan tidak mungkin Anda dendam terus menerus. Tidak mungkin Anda mangkel terus menerus. Anda kan dinamis. Jadi yang namanya kesolehan itu gak kok terus kudu. Dong Madura iso lae seje. Mengkerik karo Gusti Allah wani ya. Ya jok dioreng-oreng itu kemesraan ya. Kalau orang enggak tahu kemesraan syar'i tok ya, syar'i gitu. Jadi syar'inya sampai ke budaya. Loh ya kalau lo suami istri saja mesra itu terus macam-macam kok. Begitu kaya Allah menciptakan kehidupan ngira ya oke. Engko seneng kon tak dageli terus. Jadi aku ndagel-ndagel ngene iki cek gak kok arane ustaz rek, cek kapusan kon. Wah begitu kon ngarani aku abang, aku ijo. Kapok kon ya. Ngarani aku ijo, aku kuning kate lapo kon.